Dan kita sudah sedikit mengupas tentang najis mukhaffafah, mutawassithah, mughallazah. Kita ulang sedikit dari apa yang kita baca kemarin itu, yakni kita ulang dari wala yu'fa an syai'in minat najasati illal yasira minad dami wal qayhi. Temu gak tuh? Wala yu'fa an syai'in, ada? Wala yu'fa an syai'in. Kemarin babnya faslunnya wa kullu ma'iin kharaja min asabilain. Dari situ kemarin faslunnya. Ada? Belum tahu ya? Udah. Halaman berapa tuh? 5. Halaman 5. Halaman 5 baris paragraf terakhir kali. Kita lanjutkan. Wala yu'fa an syai'in minan najasat, dan tidak dima'fu. Tidak dima'fu ya. Artinya tidak diberi keringanan dari sedikitnya najis. Illal yasira minad dami wal qayhi, kecuali yang sedikit dari darah dan muntah. Darah dan muntah. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun, dan hewan yang matinya tidak mengeluarkan darah mengalir, idza waqa'a fil ina'i, jika itu hewan jatuh di suatu bejana, wa mata fi, dan dia mati di dalamnya, fa innahu la yunajjisuhu, maka itu hewan tidak menajisi segala apa yang ada di dalam bejana tadi. Jadi kalau bicara najis enggak ada dimaaf, artinya dia harus dibersihkan dengan air tahir mutahhir, air mutlak. Ya, dengan air tahir mutahhir, air mutlak mengalir. Nah, dari sekian najis tersebut yang mendapatkan toleransi dalam syariat, ukuran sedikit secara urf, ukuran sedikit ini secara kita bilang dikit ya, dari darah dan muntah. Kayak darah cuma setitik, 2 titik itu dikit ya, termasuk nanah tentunya ya. Kenapa? Karena memang ada satu hadis di mana seorang sahabat, yakni Abdullah bin Umar, habis pencet jerawat keluar nanah kan sedikit. Terus dia nggak berwudu lagi, dalam pengertian dia tidak membasuh, tidak mencuci najis yang sedikit tadi, langsung sholat. Berarti najis yang sedikit dari nanah atau darah terbawa di dalam sholat, sah sholatnya, karena itu bagian dari ma'fuwan. Nah, hewan yang tidak mengalir darahnya ketika mati, maksudnya semacam serangga, lalat, semut, kumbang, ya, kupu-kupu, ini, ya, artinya kalau dia mati nggak ada darah yang mengalir. Istilah fikihnya, ya, la nafsa lahu sa'ilah, ya, la nafsa lahu sa'ilah. Nah, kalau ada semut mati di air minum kita, ambil aja, ya, sendok, buang, air kita nggak ternajisi tuh, nggak ternajisi. Sebab bangkai hewan yang tak mengalir darahnya macam semut itu masuknya dalam ma'fuwan, kategori ma'fuwan, ya, najis tapi dima'fu. Dima'fu itu dimaaf, dapat toleransi dalam syariat. Nanah, muntah pun demikian.
Kalau udah ngebersihin muntah masih ada dikit, tetap ya. Kemarin saya udah ceritain gumu, orang Betawi kampung luar kita biasa bilang gumoh, sama ya. Gumoh artinya cairan yang keluar dari mulut bayi itu muntah itu, karena keluarnya dari perut. Biasanya kalau si bayi lagi nyusu sama ibunya, ya keluar gumu, ya. Nah, kalau ibunya nyusuin anaknya, terus anaknya gumu, masih disusuin aja, udah rapi nyusuin, terus dia sembahyang, dia sholat, kan dia belum cuci tuh, sah sholatnya, karena sedikitnya najis yang menempel pada dirinya. Demikian, itu masuk dalam kategori najis ma'fuwan. Sebab gumu itu muntah hakikatnya, ya koi, ya koi maknanya muntah. Nah. Wal hayawanu kulluhu tahirun ilal qalba wal khinzir wa ma tawalada minhuma aw min ahadihima. Hewan seluruhnya itu suci. Ya. Bedain dengan ungkapan artinya istilah kotor. Ya. Jadi kotor itu belum tentu najis. Kalau najis sudah pasti kotor. Gitu ya. Kotor itu belum tentu najis. Kayak kita deh. Lagi hujan-hujan, jatuh terpeleset, pada kena tanah lah, baju kita kotor, hitam. Selama kita meyakini itu jalanan nggak ada najis, nggak terkena najis, dulu pernah ada najis, hujan udah berkali-kali udah nggak kehitung, berarti itu jalanan udah suci dengan air hujan tentunya, ya. Berarti kita hukum itu jalanan jadi suci. Nah, kotornya kita tadi, terus kita sholat berjamaah masuk ke masjid, sah sholatnya. Kan kotor nggak najis, yang penting nggak kena najis gitu. Ya. Termasuk misalnya nih, ada kaum ibu pernah nanya, Ustaz, kalau mau kena ya, sebulan kagak kita cuci, bagaimana? Ya, kotor bau, boleh nggak pakai sholat? Ya boleh. Kan bilangnya boleh apa kagak? Tapi kalau bilangnya sopan apa enggak? Nggak sopan. Ya, mestinya ya cuci yang bersih, kayak pewangi gitu ya, yang bersih. Ya, kalau seminggu ya cuci dia kena deh. Kalau tiap hari dipakainya. Nah ya, kalau sebulan udah hitam banget misalnya. Ya, tapi selama kita ingetin itu mau kena kagak kena najis, ya sah kita pakai sholat. Sama kita pakai kaos, kita pakai celana. Kotor nih celananya, boleh pakai sholat, sama nggak kena najis. Beda itu ya. Nah, jadi yakni ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, yang disebut najis tiap sesuatu yang menjijikkan dan dapat menghalangi sahnya sholat itu definisi najis. Kalau kotor tidak demikian. Nah, hewan tuh seluruhnya kayak tikus. Tikus itu suci, tohir. Tapi bukan suci kemudian boleh halal dimakan, nggak boleh gitu. Ya. Maknanya di sini ya tersebab yang pertama bertaring, ya makan, terus kuku, menerkam, ya. Ini. Yang ketiga tentu menjijikkan. Hal yang menjijikkan itu nggak terbolehkan tentunya. Nah, kemudian yakni ya kalau hewan air memang halal dimakan, ya. Cuman nanti ingat banyak hadis ada yang mengecualikan hewan air yang sifatnya menerkam, bertaring, ya, buas, itu ilat diharamkannya hewan, termasuk hewan air. Jadi semua ulama sepakat buaya haram, meskipun buaya itu hewan air. Buaya itu haram, meskipun buaya itu hewan air. Jadi kita jangan dengerin fatwa-fatwa yang baru-baru yang di YouTube tuh, fatwa-fatwa yang nggak bertanggung jawab.
karena kekurangan ilmu, ya. Makanya kita udah kurang ilmu, jangan lepas dari kitab, ikutin ulama. Aman udah. Kan Imam Ahmad bin Hambal sendiri bilang kalau pengen berfatwa, keluarin fatwa itu paling kurang hadis harus dikuasai 40.000. Allah, 40.000. Itu enggak sekedar hafal, tapi ngerti syarahannya, pembahasannya, uraiannya, makna-maknanya tentunya. 40.000. Begitu itu lama. Nah, kalau kita bilang lewat hadisnya, kan hadis lain kita belum pada tahu. Kecuali kalau disumulia udah komprehensif, kita paham ada hadisnya. Penguasaan hadis sudah luar biasa baru. Nah, itu hadis baru langkah pertama. Masih ada 22 langkah lagi untuk menetapkan sesuatu halal atau haram. Repot deh pokoknya jadi mujtahid. Kita mau kulit aja, mau kulit juga bisa masuk surga, bukan mujtahid doang. Jadi kita jangan sok pengen jadi mujtahid gitu kalau kurang ilmu. Nah ini ya. Jadi memang ada hal-hal yang memang sengaja mendangkalkan pemahaman umat pada masa kita sekarang ini. Nah, jadi ada tuh ya fatwa buaya halal karena hewan air. Ya, karena hewan air kan ilat yang lainnya ketika kalian, ya, ketaringnya, buasnya. Nah. Kemudian yakni ilal kalbu wa khinzir, kecuali anjing dan babi. Cuman dengan saudara kita sesama ahlu sunnah wal jamaah, anjingnya dikecualikan. Mazhab Maliki anjing suci. Ya, dalam mazhab Maliki anjing suci. Dalam mazhab Syafi'i anjing najis. Anjing najis, ya, di antara dalil al-Imam Syafi'i yakni mengkategorikan anjing kepada najis karena cara ngebersihin, ya, anjing itu liurnya itu enggak cuma sekali basuh, tapi 7 kali. Salah satunya dengan tanah 7 kali itu. Ini ya. Jadi demikian. Berarti ini anjing kan nggak sekedar najis biasa. Demikian. Ya. Dalam mazhab Maliki anjing suci. Makanya kalau kita lihat di Arab orang pakai jilbab main-main sama anjing. Kebanyakan di Eropa di chestnya ada banyak mazhab Maliki itu. Nah, kita lihat banyak pelihara anjing. Kalau kita nggak kental deh. Sebab kan mazhab kita anjing najis. Nah kalau bangsa piring kita, bangku kita, HP kita dijilat, repot 7 kali, basuh 7 kali, habis waktu kita buat nyuci doang. Lama tuh, uyur sampai 7 kali. Artinya ya. Jadi demikian, mesti konsekuen. Kita mazhab Syafi'i ya najis sudah. Ya. Najisnya beda dengan najis yang lain ya. Kalau anjing babi, dia masuk kategori najis mughallazah, berat. Jadi najis ada mukhaffafah, mutawassithah, mughallazah. Kemarin apa itu? Yakni mukhaffafah, najisnya air seni, air kencing bayi laki-laki yang belum lewat 2 tahun dan tidak makan kecuali susu ibunya, ya, air susu ASI. Demikian ya, air susu aja pokoknya. Ya. Jadi itu dikecualikan dari bayi perempuan. Bayi perempuan tetap meskipun sebulan kali 7 minggu kena kencing bayi perempuan, bukan mutawassithah, bukan mukhaffafah, tapi sudah mutawassithah, mesti dibasuh, nggak sekedar dicipretin ya. Nah ini anjing dan babi ini. Minhuma au min ahadihima, atau salah satu dari keduanya. Anjing kawin sampai kambing, anaknya kambing, tetap najisnya mughallazah tuh. Ya. Tetap najisnya najis mughallazah. Ya. Saat kalau ketempelan anjing gimana? Kalau sama-sama kering maka nggak ternajisi gitu. Kalau sama-sama kering. Tapi kalau salah satu dari kita basah, nempel deh, ada persentuhan kontaminasi secara langsung. Demikian kalau sama-sama kering tidak, ya. Wal maitatu kulluha najisatun.
illa as-samak wal jarad wal adami. Bangkai seluruhnya itu najis. Bangkai itu najis kecuali ikan, belalang, dan manusia. Manusia bangkainya nggak najis. Yang disebut bangkai ini, yang disebut bangkai apa sih bangkai? Bangkai itu ya matinya tidak melalui proses penyembelihan secara syar'i, itu namanya bangkai. Manusia kan umumnya matinya sakit, ya. Nah, maka manusia itu kendati pun tidak mati sebagaimana dipotong kayak kambing, nggak mungkin seperti itu kan ya bahasanya, ya. Itu manusia tetap bangkainya itu tidak najis. Kenapa? Ayatnya walaqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan manusia. Ya, kami muliakan manusia. Sekali lagi. Nah, jadi kalau kita salaman sama orang Kristen gimana sih? Nggak perlu cuci tangan kecuali kita tahu dia bisa pegang najis. Kenapa? Alasannya ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis yakni secara batinnya, jiwanya najis, bukan zahirnya. Artinya ketika dia masuk masjid maka dia tidak menajisi masjid, gitu ya. Sebagai dalil, Nabi pernah mengikat tawanan perang, yakni orang musyrik, di dalam masjid. Seandainya orang musyrik, orang kafir itu najis, tentu Nabi tidak akan mengikat tawanan perang dalam masjid. Ini ada yang lebih parah. Nah, hadirin, kenapa? Ada satu kelompok yang musimnya dilarang nih, ya, emang nggak boleh tebang pilih kan ya? Musimnya dilarang, apaan? Yakni LDII, tahu LDII? Lembaga Dakwah Islam Indonesia tuh, LDII. Pernah lihat gak pelangnya? Ada beberapa di sini. Nah, kita kalau lewat arteri nih, ya arteri kita pengen ke arah Bayoran, atau kalau ke kirinya pengen ke Simpro, Simpro. Itu ada sebelah kiri ada tulisannya tuh. Itu dulu namanya Islam Jamaah, ganti nama jadi Lemkari. Sekarang namanya LDI. Dulu Islam Jamaah ada seorang artis dulu pelawak masuk, saya nggak sebut ya, jangan masuk Islam Jamaah. Islam Jamaah itu turun dia maksudnya. Jadi hadisnya mesti nyambung ke guru dia. Padahal gurunya cuma 2 tahun di Makkah, 2 tahun juga nyupir, bukan jadi ulama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah, kalau Imam Bukhari dibilang sahih ya sahih, masa dia emang dia siapa, dia bukan ulama hadis. Ini aliran sesat begini masih dipelihara tadi. Namanya LDI. Ini Islam Jamaah. Ada orang tua kita tahu semuanya. Ya. Orang tua kita ngalamin itu dulu. Wah, di Jakarta ramai sini. Pernah ditimpukin itu. Kemayoran ramai ditimpukin Islam Jamaah. Kita kalau masuk masjid dia nih, dielak kaki kita bekasnya. Kata najis. Iya, kata najis kita kalau belum masuk golongan dia. Ajaran sesat yang gini. Allah dari ya. Jadi perlu tahu. Kalau yang sesat gini mesti kasih tahu gitu. Ya. Jadi yang harus yakni bubarin mestinya itu Ahmadiyah termasuk. Ahmadiyah, tahu Ahmadiyah? Ahmadiyah itu bukan Islam. Kenapa? Jadi kalau kita dalam syariatnya ada usul, ada furu. Ada usul, ada furu. Usul ini nggak boleh beda, mesti sama. Dasar keberagamaan itu namanya usul. Kalau beda berarti udah di luar dari lingkup umat Islam. Itu namanya usul. Ada namanya furu. Furu itu artinya cabang. Furu itu cabang, yakni suatu perintah syariat, perintah agama yang memang masih ada indikasi penafsiran lain sehingga menyebabkan adanya suatu perbedaan pendapat di kalangan mujtahid. Kayak seperti sampai gini hari ada yang kunut, ada yang kagak, ada yang kunut, ada yang kagak ketika sholat subuh. Yang itu
ya Ahlussunnah wal Jamaah juga. Jadi antum kalau sebut nih ormas mulai NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Tarbiyah Islamiyah, ya Persis, Ahlussunnah semua ormas itu semua. Semuanya ormas, organisasi masyarakat. Jadi yang disebut faham baru. Kalau disebut faham Ahlussunnah wal Jamaah, kita nih Ahlussunnah wal Jamaah nanti mazhabnya 4. Namanya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Akidahnya ada 2 tuh imamnya, Maturidi, Asy'ari. Nah, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ntar ada namanya Syiah. Syiah banyak bener cabang-cabangnya, ya. Ada lagi ntar namanya Wahabi. Wahabi sama banyak luar biasa. Satu sama lain nggak kompak tuh. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah nggak pernah hampir terjadi ini, kecuali urusannya bukan urusan agama, urusan politik baru bisa diadu gitu. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini persamaannya jelas, perbedaannya pun jelas. Perbedaan hanya pada bidang furu'. Ya, persamaan kita adalah di masalah usul semuanya. Nah, hadirin ya. Jadi ala kulli hal demikian. Maka penting ya untuk kita pahami di sini. Ahmadiyah, kalau Ahmadiyah siapa besar? Ahmadiyah bukan agama Islam. Kenapa? Karena usul mereka nih si Ahmadiyah menjadikan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir. Mereka menafsirkan bunyi ayat, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Karena ini ayat jelas. Tidaklah Nabi Muhammad itu salah seorang bapak dari kalian. Ya, akan tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi, khataman nabiyyin. Penutup para nabi, Ahmadiyah bilang khatam itu cincin. Jadi Nabi Muhammad itu hiasannya para nabi. Apa maksudnya? Seluruh ulama dari zaman sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in sampai kini hari enggak ada yang berfaham seperti Ahmadiyah tadi. Ahmadiyah itu di luar Islam. Jadi Ahmadiyah ya, kalau mau diterima di masyarakat Muslim sini, nama inti jangan pakai embel-embel Islam. Jangan Islam Ahmadiyah, jangan. Udah Ahmadiyah aja, jangan pakai Islam. Kenapa? Islam tak begitu. Itu maksudnya. Ya. Tapi yang di Al-Quran itu disebut min ba'di ismuhu Ahmad. Setelah Nabi Isa ada seorang nabi terakhir namanya Ahmad. Adapun Nabi Muhammad kan namanya Muhammad, bukan Ahmad. Inilah karena tak mengikuti suatu keilmuan yang memadai, nggak dengar kata ulama, hadisnya banyak. Di antara hadis sahih yakni li khamsatu asma. Ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Hashim wa ana al-Aqib. Itu nama-nama nabi. Jadi nama nabi bukan Muhammad doang, Ahmad pun nama nabi. Nama Ahmad itu masyhur di langit, Muhammad di bumi. Seperti itu, ya. Ahmad, Muhammad ya nama nabi juga Ahmad. Tapi itu kan tetap ya di Quran disebutnya kan Ahmad bukan Muhammad. Adapun Nabi kami Mirza Ghulam Ahmad ini ada Ahmadnya, Mirza Ghulam Ahmad tuh ada Ahmadnya. Ya kalau ukurannya adalah nama Ahmad, saya Ahmad Mawardi. Nah, dia bilang dari. Coba, ada berapa banyak orang yang namanya Ahmad? Coba. Orang sesat begini tapi bingung kok dipiara gitu. Di Pakistan ini organisasi terlarang. Di Pakistan gak laku, dibuang. Di Indonesia dipungut. Jelek gitu. Di sini dipungut, di sana dibuang-buangin. Di mana Ahmadiyah laku di Inggris. Jadi awalnya memang Ahmadiyah tuh ya dibuat untuk melemahkan perjuangan umat Islam India yang tengah berjihad melawan penjajah Inggris. Jadi dikerokin nih. Kenapa dikerokin?
Karena di antara konsepsinya selain ya menyatakan bahwa Ahmadiyah itu nabi terakhir, konsepsi mereka yang lain adalah jihad tidak wajib. Saat ini gak ada jihad dengan angkat senjata. Itu penjajah, itu kepentingan Inggris, makanya sekarang ditiara di Inggris. Ya jelas lah. Kalau dia begitu ya kita paham deh. Udah alat buat penjajah kafir ya untuk yakni melemahkan persatuan umat Islam tentunya. Ini mesti wajib kita paham ya, wajib kita paham nanti. Jadi tentang itikad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah kalau kita udah hatam sifat 20 selesai itu dasar pemahaman tentang akidah. Ya banyak sekali nanti akan kita bahas. Jadi demikian hadirin ya, ada usul, ada furu. Kalau furu kita nggak usah berdebat macam-macam deh. Emang dari dulu kan beda. Kita berdebat, ya, diskusi sama sohib. Tetap aja ada yang kunut, ada yang kagak. Sebab di mazhab Syafi'i sendiri baca kunut di waktu subuh sunnah, dan jatuhnya namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Jadi sunnah tuh ada 3 macam tuh kalau dalam beberapa kitab fikih metode pembagian sunnah. Ada sunnah sebelum sholat, sunnah ketika sholat, sunnah setelah sholat. Kalau sunnah yang tengah-tengah ini ketika sholat ada 2. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Kalau sunnah ab'ad konsekuensinya kalau ditinggalkan sujud sahwi. Kalau ab'ad. Kalau sunnah ab'ad kemudian ditinggalkan tapi dia lupa juga, dia sujud sahwi dia lupa, tetap sah salatnya, kan sunnah. Kesimpulannya kalau ada orang sholat subuh gak pakai kunut sah. Inti sholat di masjid yang gak pakai kunut, sholatnya sah ini. Kan kunut sunnah abad, bukan rukun, bukan syarat. Yang kita pegang kan syarat demi rukun. Tapi kalau ada orang cukup dia soli nih di masjid kita nih, jadi imam lagi nih, sholat subuh dia kagak pakai kunut, haram. Kok haram? Tadi bilang sunnah doang. Kenapa haram? Haramnya haram aridi. Apa makna haram aridi? Haram yang datang tersebab sesuatu hal, yakni menyakiti hati jamaah. Kan kita di sini kunut, ngapain dia pakai kunut? Ya, dia kagak pakai kunut. Tuh, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di sini kunut, ente mesti pakai kunut. Iya, jangan dipaksain. Kecuali paham kita sesat, paham kita benar. Kunut ada dalilnya, banyak banget dalilnya. Ya, di antara dalil yang banyak tadi, ketika dalam hadis Sahih Bukhari, Sayyidina Anas ketika tanya, akan ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di suri? Nah, apakah Nabi kunut di waktu sholat subuh? Iya. Aku lalu kok ada rukuk? Ada rukuk ya siapa? Setelah rukuk. Sayyidina Anas 10 tahun sahabat yang ikut Nabi, kunut Nabi. Dalam hadis sahih juga riwayat Imam Ahmad disebutkan, mazal Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqunutu fi subhi hatta faraqat dunya. Nabi senantiasa kunut pada waktu subuh sampai wafat. Subhanallah, kurang tuh. Banyak lagi hadis yang lain. Jadi kita bukannya mengada-ngada ini. Sekarang kita lihat di YouTube, aduh jemput panjang cuman baru minta ampun. Kunut dikata bid'ah. Kefir. Tak satu pun ulama Ahlus Sunnah mengatakan min zaman atau an. Yang bilang kunut bid'ah enggak ada. Dia salah paham terhadap hadis. Makanya nih orang kalau pengen ngerti hadis jangan baca matan. Misalnya nih, ente belajar Sahih Bukhari, jangan baca Sahih Bukhari ini, baca sarahnya. Sahih Bukhari kan Patiritnya Sahih Bukhari. Ente baca sarah kalau ente pengen paham penjelasannya. Namanya kitab Fathul Bari 17 jilid. Tuh baca biar kita ngerti. Atau Irsyadus Sari. Atau banyak banget sarah Sahih Bukhari. Pengen ngerti Sahih Muslim nih, Sahih Muslim ngerti, baca sarah Muslim Imam Nawawi dan lain-lainnya. Allah. Kita ngerti, oh iya. Ada sahabat ditanya, apakah Nabi kunut bid'ah katanya? Disebut bid'ah. Nih Ustaz bilang kunut bid'ah.
Cuman bid'ahnya dia bid'ah beneran. Kalau sahabat tadi maknanya bukan kunutnya yang bid'ah. Nah, kamu jangan pakai tanya lagi kunut sunnah apa kagak. Kunut itu udah syariat, dan sholat subuh disyariatkan, disunahkan kunut. Pertanyaan kamu yang bid'ah, bukan kunut yang bid'ah. Pertanyaan kamu yang bid'ah. Paham gitu maksudnya? Yang pertanyaan ente nih di zaman Nabi gak ada nih nanya-nanya begini. Orang kunut udah dikenal, Insya Allah. Tapi kendati demikian, orang yang tetap mengakui saudara kita nggak kunut, tapi ngakuin kunut, ya, sebagai suatu yang perbedaan pendapat, tidak membidah-bidahkan amalan, kita saling menghormati. Demikian. Kecuali yang kafir-kafirin kita, yang bidah-bidahin kita, yang musyrik-musyrikin kita, yang begini, kita perlu menjelaskan pada mereka. Jangan dimusuhi, dirangkul, dibina, diajarin, kasih tahu. Kesian mereka tersesat, ya. Jadi itulah kalau nggak ikut ulama, jauhlah pemahaman dari syariat yang sebenarnya. Wajib sekali lagi ya mengikuti ulama ya. Jadi faham kembali ke Quran, kembali hadis adalah faham sesat, menyesatkan. Orang awam suruh balik ke Quran, gimana baliknya? Ditekep nih terjemahannya, dia kagak ngerti. Nggak Quran terjemah. Kita suruh kembali ke Quran, bingung kita. Tidak, astagfirullah. Kembali ke hadis. Coba aja mau belajar wudu pakai hadis, bingung kita. Kok yang di sini 3, yang di sini cuma 1, yang ini 2 kali. Keder nggak jadi wudu akhirnya. Kalau pakai mazhab enak, nikmat, mudah syariat. Iya, sambil belajar hadis begitu. Hadirin ya. Nah, jadi demikian ya. Jadi bangkai itu najis kecuali apa tadi? Ikan. Karena memang ikan itu matinya itu bukan seperti kita potong kambing. Bahkan ada ikan yang matinya diketok. Lele biasanya ketok ya. Mati gitu lele. Sebenarnya sih ya kalau kita bisa potong langsung matiin lebih bagus ya. Kalau ketok ya kalau memang langsung mati nggak apa-apa. Yang nggak boleh, yang benar-benar kagak boleh, ada ikan hidup-hidup ente tusuk nih, ente panggang hidup-hidup, nggak boleh, itu haram kan? Perbuatan ente haram. Ikannya tetap halal. Perbuatan kita kenapa? La tu'adzibu bi'adzabillah. Jangan ya, mengazab, menyiksa, maksudnya termasuk mematikan sesuatu dengan azab yang akan Allah perlakukan bagi hambanya nanti di neraka. Apa? Allah bakal bakar hambanya yang durhaka. Maka nggak boleh itu. Sekarang senjata api gimana Ustaz? Kalau orang ikan kagak boleh dibakar hidup-hidup, ya. Kalau senjata api lagi perang, jawabannya boleh. Kok boleh? Kan nggak boleh mematikan dengan ini ya, dengan api dari membakar. Coba aja, kalau kita pakai golok mati dulu. Kalau udah pakai golok mati gitu orang coba. Jadi ya artinya kenapa musuh menggunakan kita boleh? Karena musuh menggunakan senjata yang serupa, maka kita boleh. Ya, kayak sekarang boleh gak kita kembangkan teknologi nuklir? Harusnya dikembangin itu, penting itu. Ya, dalam satu ayat Al-Quran Nabi Allah berfirman wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ya, wa'iddu lahum, sediakan oleh kalian untuk mereka musuh-musuh Islam, ya, kekuatan. Ya, kekuatan di sini kalau secara konteksnya, secara tekstualnya, Nabi pernah bersabda, ala innal quwwah ar-rima, ala innal quwwah ar-rima. Ketahuilah kekuatan itu ada pada memanah. Memanah itu senjata paling efektif dipakai di zaman Nabi. Kalau kita baca sejarah-sejarah dulu, itu hebatnya mereka
pasukan Islam nih memanah, matanya ditekep sambil naik kuda. Ya, latihannya pakai domba pakai kijang. Karena itu yang panah. Masya Allah. Begitu tuh. Dulu emang ada begitu. Sekarang ya karena memang rada susah ya. Bukan hal yang mustahil. Dulu belajarnya begitu. Jadi yang namanya panah efektif sekali zaman dulu. Satu panah satu orang dulu. Ini 10 panah baru kena satu gitu. Nah sekarang panah berkuda memang penting untuk dikembangkan. Tapi kalau seandainya bisa kita belajar nembak. Karena kalau kita sebut yakni Habib Umar bin Hafiz belajar nembak. Ada ulama nyebut nembak. Asyik Maliki, nama asli beliau Profesor Dr. Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Pernah dengar gak? Syed Maliki itu. Ada kitabnya Mafadhih Najm Al-Su'ad. Itu jago tembak nih. Beliau jago tembak. Ya, gini. Suriah kenapa enggak berhasil dihancurin? Sama pemberontak sama 120 negara yang menyerbu negeri dia. Di tengah kecamuk fitnah Suriah, kenapa? Karena sipilnya sebelumnya wamil itu wajib militer. Kalau pengen nikah nih, pengen zuan, dia mesti ada surat pernah mengikuti apa? Iya, yakni wamil tadi, ya, pengen zuan dan nikah. Gitu. Oke deh, habis gitu kalau tentara kafir kemarin, lawannya pakai apaan gitu, apa? Ya, inilah. Jadi bahkan ada satu habaib di daerah mana itu? Ya Timur Tengah lah, Hijaz kalau nggak salah ya. Beliau ini ternak kuda, sekarang udah Masya Allah udah ribuan, kudanya di ribuan. Ini Habib ditanya, Habib itu kuda ternak apa banyak begini buat apa? Jawabannya nih, buat pasukan Imam Mahdi nanti. Masya Allah. Buat pasukannya Imam Mahdi kelak. Ya, setidaknya ya kalau datangin tantaran ya ke kuda terus berangkat terus kan. Kan siap. Kenapa? Nanti dikhabarkan di dalam hadis Nabi Allah Isa yang diambil tombak, bukan AK-47. Pertanyaan, loh kan udah modern, kok tombak? Jawabannya lagi, ini hadis kalau dalam madhab kita ya, Ahlussunnah wal Jamaah, selama masih bisa difahami secara literal, jangan ditakwil. Ini bukan majazi, tombak itu benar tombak. Boleh jadi ketika itu ada suatu ledakan nuklir yang dahsyat yang radiasinya akan mematikan seluruh alat yang dijalankan mesin. Kalau namanya senapan otomatis mesin enggak? Mati semuanya. Pesawat mati semuanya. Balik ke masa lalu perangnya. Masya Allah. Hadirin sekalian, boleh jadi begitu. Wallahu a'lam. Kejadian sebenarnya tak paham kita. Jadi maka itu jangan ini kalau Nabi ini bobok Nabi kayak kemarin tuh 15 Ramadan. Malam 15 Ramadan bakal bertabrakan, berbenturan. Ini hadisnya. Hadisnya benar begitu, cuma paham ente. Ya Allah. Abis itu pede bener. Oh ini bukan ulama yang ngomong. Oh tapi berani gitu. Jadi kita bilang, itu lebih mirip Tuhan ramal. Kalau kita emang dari awal nggak takut, kenapa takut? Ya kecuali. Nah kalau ada ulama kita anggap ulama ngomong apa gitu. Dia bukan ulama. Ya Allah, ya Rabb. 15 benar kagak kejadian. Ya. Iya, ya alhamdulillah saya imbangi juga kan postingan ulama yang asli, ya. Abu Bakar Al-Habib Abu Bakar Adini itu ada videonya yang menjelaskan. Ini yang berdusta atas nama Nabi ini. Maqadal alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atasku, dia bilang dari Nabi, ya bersiap-siap menempati tempat yang neraka. Ya Nabi enggak sampai mengatakan demikian. Tapi penafsiran dia yang mengatakan 15 yakni Ramadan itu akan kejadian.
Jadi ala kulli hal berhati-hatilah sekarang ya, tidak terlalu banyak paham. Kemudian yakni ikan, wa ala kulli hal ikan matinya bangkai. Jadi yang disebut bangkai bukan busuk gitu ya, yang disebut bangkai bukan busuk. Nah, maka ikan ini ya halal ya dalam segala bentuknya, kecuali sifatnya ada keharaman yang sifatnya aliti. Karena memang nggak semua hewan air itu dijelaskan oleh Nabi tentunya. Itu kan dalil secara umum. Ya, al-bahru laut itu at-tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Halal bangkainya kata Nabi. Sekarang kalau ada ikan kayak ikan buntal tapi namanya buntel, yang kalau dimakan mati gitu, yang beracun, halal gitu. Ikan buntal halal gak dimakan? Haram. Kenapa haram? Kan nggak ada hadisnya. Nah, inilah kesalahan orang. Ini halal, kenapa nggak ada hadisnya? Begitu dulu. Dia nggak ngerti ada yang disebut dengan yakni jiwa syariat. Ya, itu kalau kita belajar fikih ada yang disebut dengan daruriyatul khams. Jadi syariat ini segala yakni perintahnya ini untuk menjaga 5 hal. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga turunan, menjaga anak turunan. Makan beling halal haram. Haram gitu ya, langsung bilang haram. Kan gak ada hadisnya. Tuh, kita ketawain aja kalau yang ngomong gitu tuh. Kok ada karena dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti ada la darara wala dirar dengan beberapa dapat di hadis begitu deh. Ya Allah. Jadi demikian ya. Jihad harus jihad syariat. Cuman sedikit terus nggak punya senjata segala macam, poin nggak ada sama sekali deh. Kita punya kekuatan, perlu kita lawan juga kan? Namanya kita bunuh diri, paham gak tuh? Ya, kayak seperti saya sering menyampaikan, Said Utsman bin Yahya enggak memproklamirkan yakni perjuangan di halayak ya tanah Betawi, enggak jihad. Pernah gak dicetak seperti begitu? Sebaliknya dideket-deketin, dielus-elus, sinyo-sinyo, ya sinyo-sinyo deketin, dibaik-baikin. Betawi itu nggak ada kerajaan, personil perangnya kagak ada, senjatanya apaan? Kalau kita nonton kalau Pitung, yang maju Pitung ngomongin GI, orang yang lain nontonin. Kalau kita nonton begitu, sampai gergetan gitu, ya Allah nontonin doang. Dia begitu yang maju, orang-orang kampungnya ditontonin aja. Jadi, antum lihat Pangeran Diponegoro, dahsyat itu pasukannya luar biasa. Ya, hebat memainkan senjatanya, ahli berkudanya, panahnya. Itu Pangeran Diponegoro, pasukannya itu. Pertanyaan, menang gak? Secara ini, kita bukan bicara menang atau kalah secara hakikat. Mereka tetap pasti menang. Ya. Ini secara yakni sejarah lah bahasanya. Kalah. Ya. Pangeran Diponegoro sampai diasingkan ke Manado. Ya. Perang Paduli, Imam Bonjol, dahsyat itu, luar biasa keberaniannya. Itu pasukan Sufi, ya. Paduli itu kata Belanda, kalau kita bilang Sufi, ahli ibadah, sama kayak pasukannya Pangeran Diponegoro ahli ibadah. Saya pernah sampaikan itu, waktu Setot Alibasa diprovokasi, katanya di Tanah Minang ada sekelompok orang pengen ganti syariat Islam, ya, membawa agama baru, marah Setot Alibasa. Dia bawa pasukan berapa ribu menuju Minang,
mencari yang namanya Tuanku Imam Bonjol. Ketika dikirim utusan, dilihat pasukan Imam Bonjol lagi sholat khauf. Pas utusan lah, pakaian kita sama, sholatnya sama, kan madzhab sama-sama Syafi'i. Dulu di tanah Minang kagak ada madzhab kecuali Syafi'i. Semua dari Aceh sampai Sulawesi itu Syafi'i, kagak ada. Apalagi Wahabi baru. Wahabi itu baru tahun 90. Jangan Syafi'i semua, Asy'ari, Syafi'i. Kok sama? Ya. Yakni kaifiat salatnya itu sama. Pas kirim utusan bicara, ya Allah, waktunya mereka menjadi domba. Ada pulang lagi satu kali basah. Ada beberapa pasukan yang ketika pulang mampir nggak pulang. Jadi kita lihat ada keturunan pasukan Sentot Ali Basah yang tak bawakan pasukan Pangkalan Ponegoro, ada yang menetap di Lampung, ada yang menetap Palembang dan sebagainya tuh. Ya kemana-mana, ada berpulang ya. Cut Nyadin, masya Allah, ini, ya luar biasa. Di Betawi siapa ya? Kita ikat dari kerajaan, pasukan perang. Kok kita ngelawan habis? Padahal ada tuh yang disebut dengan menjaga jiwa. Kalau kita ngelawan, kita dibunuh, anak turunan kita bakal dimurtadin kan? Diperbudak bakalan. Habis sudah. Ya udah, ulama Syekh Utsman akhirnya gerilya sebar murid-muridnya, ya guru-guru di tanah Betawi mengajarkan sifat 20, Irsyadul Anam, Adabul Insan dan lain sebagainya. Biar pemahaman agamanya bagus, ya orang-orang Betawi. Alhamdulillah, ya kita kenal Islam dari orang-orang tua kita. Hadirin, masya Allah, ya. Jadi itu siasatnya. Ya, kalau tidak demikian, naudzubillah. Ya, kalau orang tua kita dulu dimatiin, dibunuhin, dibantai habis, boleh jadi sekarang kita udah kayak Spanyol. Ya Allah, reconquista, habis tuh Spanyol. Kalau mau tinggal di Spanyol harus masuk Kristen. Kalau enggak, pergi. Kalau melawan juga dibakar hidup-hidup. Jahat luar biasa. Ya. Ratu Isabella sama Raja Ferdinand tuh, ya. Jangan lupakan itu tragedi itu. Jadi itu Islam memang mesti wa'idul lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair. Adu wallahi, ya. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwah. Jadi demikian, ya. Ada, maka ayat sendiri ada kontekstual, ada tekstual. Ada am, ada khas. Ada mutasyabihat, ada muhkamat. Yang kita tidak pahami kecuali penjelasan dari para ulama. Hadirin, jadi demikian jarab wal adami. Belalang sama. Kayak dulu kita kecil nih, habis tangkap balang coklat biasanya, patahin palanya, udah kan mati tuh. Kita tusuk, kita bakar dulu. Gurih tuh udah nih. Belalang yang gedean tuh, ya. Halal tuh, kan bakri itu. Ya. Kan nggak mungkin orang potong belalang kayak potong kambing. Ya, artinya ya yang mati dulu itu. Ya, jadi bangkai belalang tuh halal sekali. Ya, ada pertanyaan silakan. Nah, yang ikan buntel haram ya tadi. Nah, kalau kan pas kalau dipotong dengan diolah dengan benar, betul. Nah, itu dihilangkan tuh racunnya. Nah, tuh yang daging yang agak beracun halal. Iya. Kaidahnya begini. Al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu beredar bersama ilatnya. Hukum itu beredar bersama ilatnya. Ada dan tiadanya ilat sabab. Ya, sabab alasan. Ikan buntal kenapa haram? Karena ada racunnya, membahayakan. Dan itu akan yakni mencederai tubuh kita tentunya. Bisa bikin kita mati, haram. Haramnya bukan karena dia hewan laut yang dikecualikan, bukan. Hewannya karena bahaya yang ditimbulkan. Sebab la dharara wa la dirar, tidak boleh membuat bahaya kepada orang lain dan juga diri sendiri. Begitu kaidah hukumnya dari hadis ini. Nah, kalau pengolahannya sekarang chef saking pintarnya dia bisa tahu, ini masih bisa diolah nih.
Akhirnya racunnya bisa dipisahin tuh, dipisahin segala macam. Daging yang bisa dimakan aman dan memang terbukti aman, akhirnya ditangkepin aja sekarang yang buntel. Kalau seperti ini halal. Alasannya apa? Alasannya adalah ya tersebab itu tadi, karena tidak adanya bahaya. Ya, seperti ini, nyanyian, gendang dan nyanyian. Antum kalau lihat dari hadis-hadis haram, nyanyian kan haram. Kenapa ulama nggak sedikit yang menghalalkan saat ini tentang nyanyian? Ini kan gitu nih, kalau apa nih? Kan ini senandung nih. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Itu kan nyanyian. Kadang pakai rebana. Kenapa nggak sedikit dari ulama yang menghalalkan saat ini? Karena melihat ilatnya tuh. Di zaman Nabi ketika itu orang-orang musyrik yang namanya kalau udah pukul gendang dan bernyanyi itu nggak lepas dari dua hal: perzinahan dan minum-minuman keras. Perzinahan dan minum-minuman keras. Nah sekarang kita di masjid, ya Rabbi bil Mustafa, masa haram? Nggak bisa disebut haram. Kan ilatnya kagak ada. Ya nggak mungkin lah ketika itu kita sebagaimana orang musyrik. Ya, bahkan Imam Ghazali tegas dalam Ihya Ulumuddin mengatakan musik itu ya, artinya dengan batasan yang tidak melalaikan tentunya. Kalau bicara melalaikan, apa sih yang nggak melalaikan sekarang? Apa sih yang nggak melalaikan? Kita tuh kalau piara apa bisa lalai itu. Kayak kita demen namanya ayam, bisa lalai. Bukan musik doang kalau gitu. Kalau ilatnya adalah melalaikan. Ya, artinya naluri seseorang manusia itu memang suka akan keindahan, harmonisasi. Oh asik, gitu kan? Kadang-kadang dia nggak sadar pas dengar musik dia begini-begini kan. Jadi emang ini suatu yakni tabiat yang diciptakan Tuhan. Ketika kita mau menafikan, kekeras hati lagi kan. Ya artinya kita melawan daripada suatu yakni satu tabiat yang Allah ciptakan, kalau dilawan seperti apa? Ya. Jadi sekarang ada kelompok, kita langsung sebut aja Wahabi. Nah, kalau mereka mengharamkan musik, tapi enggak juga. Ya kalau kita ke Saudi yang notabene Wahabi, di sana udah banyak konser-konser grup-grup barat terkenal udah dipanggil di sana. Kok ulama mereka nggak melarang? Itu pertanyaan pertama. Ya. Terus yang kedua ya kalau yang namanya haram, jelaskan ilat keharamannya itu seperti apa. Kalau ilatnya tersebab adalah melalaikan, banyak sekali permainan yang melalaikan. Jadi yang dilihat ulama adalah ilat hukum, ilat hukumnya seperti itu. Ya, dahulu pernah dengar Ummu Kulsum nggak? Penyanyi Mesir, bulbul Syam, burung bulbul dari timur itu julukannya Ummu Kulsum. Anda tahu Ummu Kulsum ya kan? Itu ulang keseseh besar itu dengar itu. Afwan, di Jakarta ini yang namanya kampus dulu banyak lagi. Di kampus banyak. Orang tua kita udah capek nih taklim, tutup di kitab nih, pegang kampus, rebana bunyiin, main. Lagunya juga selawat, keindahan, untayan kata-kata yang bagus. Yang nggak benar di wanita perempuan pakaiannya nggak benar, joget depan mata kita, terus didesah-desahin suaranya. Ini udah haram yang begini. Masih itu haram coba. Bahkan seorang zuriat Nabi Sayyid dahulu di masa tabi'in ada di Makkah, ini di Makkah tempat yang suci. Itu
ada penyanyinya, nyanyi. Ya, karena memang menyanyi sendiri itu ya, masya Allah ya, yang untuk ketukan-ketukan aja, yakni. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Itu kan ada ritme-ritmenya tuh, ketukan-ketukannya tuh. Ya. Jadi kesimpulannya demikian. Kembali kepada ikan buntal tadi tidak haram karena sudah aman untuk dikonsumsi. Dia diharamkan tersebab ada alasan mengharamkan apa? Membahayakan tubuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina rahmatan wa barik lana fi amrina Sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina